Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Ya alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas tentang Iya, kegiatan belajar mengajar. Hubungannya dengan bimbingan saya ke Ibu tentang rekan sejawat dalam melaksanakan dalam menyusun RPP. Jadi bagaimana perasaan Ibu hari ini? ya alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik ya. bahagia. Jadi kegiatan ini adalah tujuannya adalah eh, menggali informasi ya mengenai aspek yang telah disepakati, apa yang telah kita sepakati di pra observasi kemarin. Ya, itu kan ada 3 poin ya kesepakatan kita bahwa itu menyangkut tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan murid, kemudian strategi yang dipersiapkan. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu kemarin laksanakan, menurut Ibu apakah sudah tercapai? Ya alhamdulillah sudah tercapai, Pak. Iya. Kalau misalnya sudah tercapai, apa indikatornya bahwa TP-nya sudah tercapai? Apa tanda-tanda bahwa apa Iya, ya, tanda-tandanya adalah anak-anak mampu memahami apa yang disampaikan, mungkin itu yang pertama, Pak ya. ya, Ya, kemudian anak-anak bisa memberikan apa ya, eee, anak-anak bisa, menyampaikan apa yang, apa yang disampaikan oleh, saya kemarin itu waktu observasi. iya, iya. Dalam materi yang diberikan tentang apa Kak kemarin, tentang, Makanan makanan ya, makanan halal, makanan haram. halal dan yang haram. Mhm. Kemudian anak-anak juga sudah mampu membedakan ini makanan yang halal dimakan, ini makanan yang haram dimakan. Iya, Kira iya, itu, iya. Kak. Jadi tujuannya sudah menurut Ibu Iya sudah ya, tercapai ya, bahwa tercapai. anak-anak sudah bisa paham bahwa mana makanan yang Iya, haram, mana makanan yang kemudian haram. ternyata bahwa semua makanan yang di pasaran benda itu tidak semuanya halal, Iya, tidak semuanya juga haram. haram. Kemudian dalil-dalil yang berhubungan dengan makanan dan haram, Iya, itu ya. Jadi beberapa. terima kasih banyak Ibu sudah memberikan respon. Kemudian yang kedua, Iya, itu adalah area pengembang murid. Nah, ini mencakup pemahaman siswa tentang makanan yang berada di pasaran, kemudian pengetahuan siswa tentang makanan dan halal dan haram, kemudian manfaat makanan itu adalah area pengembang murid. Kalau berhubungan dengan area pengembang murid ini, apa yang mendorong Ibu mengambil dalam mengembangkan poin-poin ini? Apakah poin ini begitu penting kepada siswa. dipahami oleh siswa? Iya tentu, sangat penting karena, makanan makanan yang halal dan haram itu, penting sekali diketahui oleh siswa. Iya, iya, Karena ada juga, makanan, halal, makanan yang halal tapi mungkin, tidak, tidak bermanfaat bagi, bagi tubuh kita. iya, iya, Kemudian ada juga, eee, makanan yang mungkin, halal tapi ternyata haram, dimakan ya iya, iya, seperti itu, iya, Pak. Jadi anak-anak itu perlu tahu, oh, ini makanan halal dan bagus untuk dikonsumsi bagi kesehatan kita. Kemudian apalagi yang haram ya, iya, iya, apalagi yang haram harus dipahamkan betul kepada anak-anak itu iya, iya, iya. bahwa ini tidak boleh dimakan karena bermanfaat dan berdampak kepada, kita, tubuh Iya, iya, kita, ya seperti itu. iya. Kira-kira bisa Ibu gambarkan kira-kira apa dampak Ya, makanan haram itu terhadap tubuh, tubuh ya, ya? Barangkali ini kan ada hubungannya nanti dengan ya, eh, siswa ya, ada ya, hubungannya dengan siswa bahwa ketika mereka mengkonsumsi barang iya, haram, iya, dampaknya seperti ini, iya, kalau halal akan seperti iya, ini. Bisa gambarkan Ibu lebih jauh? iya, dampaknya ya kalau, memakan makanan yang haram, tentunya berdampak kepada tubuh kita sendiri biasa mengalami yang namanya penyakit. Kemudian dalam agama kita itu kan sudah ditentukan bahwa, ini tidak boleh dimakan. Iya, iya, Ya iya. tentunya kalau tidak boleh dimakan yang disyaratkan oleh agama kita ya tentunya berdampak tidak Ya, baik iya, kepada iya, kita. iya. Jadi itu dah ada dampak psikologis ya, Iya ada ya dampak psikologis psikologis. bahwa ketika Iya, mengkonsumsi sesuatu yang haram,
pasti ada iya, dampaknya kepada siswa itu iya. sendiri. Ini sangat sangat Iya, luar biasa ini. contohnya itu Iya Pak, iya. seperti tidak bisa memahami pelajaran. Iya iya Ya, iya itu iya. salah satu contohnya. Barangkali ini kan hubungnya dengan eh, umpan balik dari kegiatan Ibu ya. Ya, Jadi barangkali ke depan itu kalau memberikan materi seperti ini, Ibu bisa tambahkan ke depan bahwa makanan ya, haram itu kan ada dua macam. ya, Ada haram karena zatnya, iya, haram karena sifatnya. iya, Apa iya, itu? Apa itu sifatnya? Karena sumbernya. iya, Barangkali untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, berarti Ibu bisa katakan iya, termasuk haram makanan kalau iya, makan sementara orang belajar. iya, iya, Itu adalah setuju. kenapa? Itu ada Iya, sifatnya. iya, Makanannya halal, iya, tapi menjadi tapi haram karena ketika ini waktunya dia waktu, makan, iya, bukan waktu makan Anda iya, makan. terima kasih Iya, Bapak itu Ibu. dari Iya, ke depan itu bisa jadi iya, jadi bagus sekali itu Pak. Iya, iya, jadi sampaikan kepada anak-anak iya, bahwa haram itu bukan hanya iya, karena dia babi, dia anjing, iya, bukan. bukan. Termasuk haram karena makan bukan Iya, waktunya. Nah, iya, kita ambil contoh puasa. iya, Apakah nasi itu halal atau tidak? iya, Halal. halal. Tapi kenapa haram dimakan kalau puasa? Iya, Karena bukan waktunya untuk makan, sama lah ini. iya, Ketika belajar jangan makan. iya, jangan Itu makan. seperti itu. Jadi itu. Oke deh. Iya, oke, ya, Sangat bagus menarik sekali ini Pak. Ibu, Iya, memang sangat luar biasa ini. Kemudian yang ketiga ada kan strategi pelaksanaan belajar mengajar. Ada namanya discovery learning. Siswa menemukan sendiri konsep pemahaman belajarnya. Bisa gambarkan bagaimana upaya Ibu dalam eh, memotivasi siswa untuk melaksanakan kegiatan discovery learning. iya, Artinya, ya, iya. ya. Silakan Ibu. Ya, kemarin itu kita mengadakan diskusi Lenin, eh, Ibu menjelaskan tentang makanan halal dan haram itu, kemudian anak-anak sendiri yang menemukan bahwa oh inilah yang makanan yang halal dan yang haram. Kemudian setelah itu dia presentasikan di depan Iya, iya, kelas. iya, iya. Iya. Jadi discovery learning ini saya sudah amati kemarin bahwa ada beberapa kegiatan di siswa. Pertama adalah mereka membaca buku Iya, secara membaca. mandiri, menjadi dalam kelompoknya yang Iya, baca buku, mengkaji materi pelajarannya. Yang kedua dikuatkan lagi dengan penampilan dari tayangan. Ya, iya, luar biasa iya. sekali ini. Itu juga Ada tayangannya. tayangannya di mana lebih menguatkan bahwa sepertilah seharusnya seorang Iya, guru. Jadi seorang guru untuk menanamkan pemahaman kepada siswa bukan hanya semata-mata bahwa satu metode, bukan hanya iya, sekedar membaca saja, bukan, iya, tapi termasuk di antaranya adalah memberikan cara lain. iya. Betul Ya, Pak. mereka melihat lewat buku, Buku, juga melihat kemudian lewat, dikuatkan lewat iya, tayangan. Kenapa tayangan. ini bisa dalam strategi belajar mengajar ada dua hal konsentrasi yang berjalan. Pertama adalah pengamatannya lewat mata, yang Iya, kedua adalah pendengaran. Jadi ada pendengaran. Iya, dua kegiatan. Ini sangat memberi kesan kepada siswa bahwa beginilah sesungguhnya belajar, iya, bukan hanya salah satu cara. Jadi sangat luar biasa strategi Ibu dalam hubungannya dengan ini, kegiatan ini. Kemudian bisa Ibu ceritakan bagaimana dampak kepada siswa atas strategi yang artinya bagaimana hasil belajar siswa oh iya, berhubungan dengan strategi yang Ibu terapkan iya. kemarin. Berhubungan dengan strategi yang diterapkan kemarin, anak-anak bisa percaya diri itu yang Iya, pertama. iya, iya, iya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa memahami, oh ini makanan halal, ini makanan haram karena dari tayangan yang Iya, diberikan iya, iya. kemarin itu, Pak. Kayak Jadi itu ya. jadi dengan adanya strategi yang Iya, bervariasi, kemudian bisa memberikan pemahaman kepada anak, iya, mereka yang memahami materi ini, lantas mereka percaya diri untuk iya, mengemukakan bahwa inilah bisa, yang saya iya, tahu iya, hari ini. Ya, iya, luar biasa, Ibu ya. Kemudian menurut Ibu kemarin kita melangkah ke percakapan pembalik yang kedua. iya. Menurut Ibu apa yang sudah baik terkait proses pelajaran yang telah dilakukan kemarin? Apa yang sudah baik? Yang menurut saya yang sudah baik ya, eee, yang pertama dari strategi pembelajarannya. Iya, Ya, kemudian, yang kedua adalah anak-anak mampu memahami iya, apa iya. yang diberikan pada saat itu. Jadi Iya, strategi lewat membaca dan iya, melihat. iya, Kemudian yang kedua adalah eh,
membangkitkan rasa percaya diri, Iya, bekerja dalam kelompok iya, ya. dalam kelompok, iya. Jadi anak-anak Iya, antusias, mereka secara mandiri bekerja, ini iya, sesuatu hal yang sangat baik ya. iya, Jadi anak-anak sesuai dengan prinsip dari discovery learning bahwa mereka menemukan sendiri konsep yang akan mereka iya, pelajari. betul, Oke, betul baik, terima sekali. kasih Ibu. Kalau ini sudah hal-hal yang sudah baik, apa yang masih kurang menurut Ibu? Hal-hal apa yang masih kurang dan perlu dikembangkan lagi? Ya, sebenarnya yang masih kurang itu masih ini ya, masih ada, seperti, apa ya, anak-anak masih masih ada yang sa sas apa, 1, 2 orang yang ini kurang aktif Iya, seperti iya. itu. Saya kira Eh, itu saja Kak yang iya. Jadi anak-anak kurang aktif. Bahkan kemarin kalau kita karena bulan cermati, puasa. kalau kita cermati kan siswanya kan hampir 27-an ya, Iya, Kak. iya, Tapi yang hadir yang hanya hadir berapa ini orang saja. ya, hanya beberapa orang. Kira-kira bagaimana kiat-kiat Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk membangkitkan kehadiran siswa ini ke sekolah? Ya, adapun kiat-kiat saya untuk membangkitkan kehadiran siswa adalah, memberikan motivasi, pertama memberikan motivasi bahwa belajar itu sangat penting ya, apalagi ini pendidikan agama yang merupakan bekal untuk, dunia Iya, akhirat ya, iya. seperti itu, Iya, Kak. jadi iya. Kemudian, mengetahui pengetahuan itu adalah satu kewajiban, Iya, ya. iya, iya. Jadi anak-anak paham bahwa, oh ini ternyata kita, sekolah, itu kita menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban dan nantinya insya Allah akan mendapatkan, hasil ya. Iya. Jadi barangkali ke depan ini sekedar masukan lagi buat Ibu Iya, ini, tekankan ke siswa bahwa belajar itu wajib. iya, Jadi iya kita papar, betul. apa itu wajib? Iya, Wajib adalah dilaksanakan mendapatkan pahala, iya, kemudian tidak dilaksanakan mendapatkan Nah, dosa. itu barangkali seperti itu bisa Iya, dikatakan iya, pada terima anak-anak. kasih Ah, Kak iya. pesannya. Jadi ini bisa membangkitkan lagi semangat mereka bahwa Iya, saya tidak mau berdosa. Apalagi kalau kalau kita iya, katakan lagi, pahala di mana balasannya orang berpahala. Tentu anak-anak berteriak, "Oh, di surga, Bu." iya Nah, itu. mereka, "Mau masuk surga tidak?" Iya, "Mau, Bu." Wah, itu, arahkanlah iya, mereka, iya. berikan Terima kana. kasih banyak Kak Terus atas kalau tidak belajar itu dosa, di mana tempatnya orang berdosa? iya, Neraka. Apa itu neraka? Tempatnya iya, apa? Api. Mau masuk api? Tentu anak-anak tidak akan, tidak mau, Bu. Jadi iya, bisa lagi, masukkan lagi. Jadi ada iya, semacam dorongan-dorongan iya, moral kepada iya, anak-anak bahwa seperti ini. Luar biasa, Ibu. Kemudian ini kan terkait ada kemarin di RPP saya lihat di implementasinya ya, iya, ada sudah anak-anak sudah belajar lewat membaca buku, iya, kemudian mengamati tayangan ditayangkan. Ini adalah sesungguhnya adalah implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar oh, diferensiasi? pernah, pernah. Ya, diferensiasi itu adalah Iya, bagaimana kita mengajar kepada murid berdasarkan pemetaan karakternya oh anak-anak. iya, iya, Jadi kita lihat kemampuannya anak-anak seperti apa. iya, Ada yang cepat memahami iya, materi, ada ada yang yang lambat, lambat, iya, ada yang kurang-kurang, ada yang iya, kurang, pokoknya ada itu iya, macam-macam. Jadi salah satu pendekatan etika adalah melalui pembelajaran diferensiasi, berdiferensiasi. Kemudian ada juga istilah KSE, kompetensi sosial emosional. hmm, Pernah juga dengar toh? pernah Saya dengar, saya amati kemarin itu Ibu sudah lakukan itu. iya, Anda sudah mengajak tarik napas tarik nafas, anak-anak, iya, lepaskan. Itu adalah lepaskan, implementasi iya, dari KSE. Nah, ketika oh, misalnya anak-anak merasa jenuh, iya, anak-anaknya kita bangkitkan sama anak-anak dengan cara tenangkan anak-anak, tarik nafas, tahan, kelak. iya, Ini adalah bagian dari implementasi dari KSE. Ini sudah luar iya, biasa sekali, Ibu. Eh, hubungannya dengan ini, iya, eh, apakah kira-kira dampak berdiferensiasi ini dan KSE ini bisa memberikan dampak positif kepada anak-anak? iya, Membagikan sehingga membagikan budaya positif kepada anak-anak. iya bisa Kak, memberikan budaya positif. Seperti apa gambarannya? Gambarannya itu anak-anak, yang pertama dia mengetahui bahwa, ada pembelajaran seperti ini, itu yang kedua, Iya, yang pertama, kemudian yang kedua, dapat menghilangkan rasa jenuh kepada iya, iya, anak-anak iya, itu. iya. Jadi ketika anak-anak ada di Iya, puncak iya, kejenuhan,
kemudian diberikan mindfulness, iya, muncul lagi. Jadi pikirannya tenang, iya. kembali ke tenang, kemudian bisa lagi Kemudian ada bisa bangkit lagi lagi ya semangat begitu, untuk melanjutkan pelajaran. melanjutkan Sehingga pembelajaran. memberikan hal-hal yang positif Iya bagi iya, anak-anak. iya Luar iya. biasa Ibu. Kemudian ini kita melangkah ke yang terakhir ini, poin yang terakhir ini, ya ini mengenai rencana aksi pengembangan diri. Ya, Iya jadi ini kan kita baru mengenal sedikit tentang apa itu diferensiasi, iya. baru mengenal sedikit apa itu KSE, KSE, ya, mengenal sedikit apa itu budaya positif di iya. sekolah. Nah, kira-kira apakah Ibu berminat mengembangkan poin-poin ini? Iya, Nah, sangat berminat ya, karena hal-hal ini adalah sesuatu yang wajib dikembangkan di sekolah. ya, Kalau jadi menurut saya, Pak, ya. ya Iya, kira-kira kapan ini Anda kan sudah ada minat, iya, berarti ada keinginan untuk mempelajari itu. iya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa laksanakan untuk bagaimana belajar ini tentang Tentang diferensiasi KSE dan budaya positif? artinya kapan dilaksanakan di Iya, dalam kelas? iya. Artinya ini kan hubungannya dengan pemahaman diri ya. Iya. Jadi kapan kira-kira ada waktu Ibu untuk mempelajari ini? Bukan bukan mengajarkan. Oh iya, Ya, artinya mempelajari. Ibu dulu Iya memahami iya, tentang diferensiasi itu bagaimana, KSE itu bagaimana, budaya positif itu bagaimana. Nah, itu yang saya maksud. iya iya Nah, iya. ya. Kapan Eh, kira-kira Ibu menyiapkan waktu untuk mempelajari hal-hal ini? ya, secepatnya, Pak. Karena itu adalah satu hal yang penting Iya, iya. dan harus Oke. diketahui oleh setiap guru. Iya, 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 iya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa bermitra ya, iya, ajak teman-teman yang lain iya, bisa itu, Pak, untuk iya ya iya. ajak teman-teman untuk lain ini lantas kita eksekusi di eh, kegiatan komunitas praktisi. Iya, Komunitas kita iya, kembali ya komunitas belajar istilahnya iya. sekarang. Jadi ajaklah teman-teman untuk perkenalkan sosialisasi. Saya minta bantuan Ibu sosialisasi Iya, ke teman-teman dulu. Ada dibilang diferensiasi, ada dibilang iya, KSE. KSE. Bagaimana sosialisasi itu? Iya, Baru kita buatkan rencana kegiatannya di kegiatan di komunitas belajar. Mungkin belajar, seperti iya. itu. Jadi melalui Ibu saya minta Iya ini. iya, insyaallah, Pak. Iya. Kemudian ini kan berhubungan dengan waktu ya. Kira-kira berapa lama kira-kira kita buatkan ya. Iya, buatkan Iya, jadwal. iya, buatkan jadwal. Untuk melaksanakan aksi kegiatan ini, Iya. dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk pengembangan diri ini? Artinya Eh, dukungan-dukungan dari siapa yang Ibu oh butuhkan? iya. Yang pertama itu, yang pastinya dukungan dari kepala sekolah, Iya, kemudian dukungan dari bapak sendiri, iya, kemudian iya. dukungan dari teman-teman. Iya, serta Ya, komunitasnya serta lainnya komunikasi, kolaborasi dengan iya, teman-teman sekolah. pasti sangat penting. Sebab apapun upaya yang Iya, kita lakukan, kalau tanpa dukungan Big Boss tidak iya, akan kita terwujud. tidak bisa. Jadi Yang apapun pertama, bagaimanapun briliannya suatu iya, gagasan, kalau tidak diiringi dengan iya, kebijakan dari pihak sekolah tidak akan sekolah tidak terwujud. akan pernah Oke, terwujud. baik, terima kasih Ibu. Iya, Kemudian masih ada hal-hal yang mau disampaikan sehubungan dengan observasi saya kemarin, masih ada hal-hal yang disampaikan? ya mungkin tidak ada Pak, sudah cukup. Sudah Iya, cukup ya. Jadi saran saya kemarin, ini saya lupa ini. iya, Saya amati kemarin itu ketika Ibu melaksanakan tanya jawab kepada siswa, iya, kekurangannya sedikit. iya. Jangan langsung menyebut nama. Oh, Nah, misalnya, tapi kita buat dulu pertanyaan secara pertanyaan terbuka. oh iya, Apa dimaksud halal? oh Jangan langsung iya, menuju melati. itu secara titik. iya, Kenapa anak-anak akan kaget? iya, Kenapa iya, saya? oh iya, Bahkan mereka akan komplain. Kenapa saya Bu? Ada yang lain. iya, iya. Jadi Betul itu buat Pak, dulu oh iya, pertanyaan secara apa maksud yang halal? Nah, iya, ada yang tahu, oh beri iya, kesempatan. Jangan langsung kita oh iya, yang iya. itu ya, itu ke Iya, depannya ya. makasih Pak atas Oke, sarannya. oke. Jadi saya kira seperti itu. Iya, Terima kasih atas atensi Ibu dan kesiapan Ibu menjadi teman kami, mitra kami di kegiatan CGP ini. iya, Hubungnya dengan tuntutan saya di LMS bahwa saya dituntut untuk iya, membina rekan sejawat untuk iya, sebagai mitra ke depan bagaimana membangun komunitas di sekolah ini. Terima kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan tugas Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.